Halo guys, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sejarah pendidikan inklusi. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Di sini kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri, Wahyudia Hulandari dengan nomor absen 4, kemudian ada Saipul Bahri dengan nomor absen 18 dan ada Dwinanda dengan nomor absen 6. Sebelum saya menjelaskan tentang apa sih sejarah dan perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia dan di dunia, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa itu pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi sendiri adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya, dengan tujuan untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler. Contohnya itu di SD, SMP, SMA, maupun di SMK. Kemudian, sebenarnya gimana sih sejarah perkembangan pendidikan inklusi, khususnya di dunia dan di Indonesia? Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah pendidikan inklusi di dunia. Jadi, pendidikan inklusi di dunia pada mulanya diperakasai dan diawali dari negara-negara Skandinavia. Contohnya itu Denmark, Norwegia, dan Swedia. Kemudian di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia. Tujuannya apa? Untuk mempelajari mainstreaming and least restrictive environment. Nah, kemudian di negara Inggris dalam AD.ACT pada tahun 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan inklusi dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Lanjut, bagaimana sih sejarah pendidikan inklusi di Indonesia? Jadi sebenarnya di Indonesia itu pendidikan inklusi telah dirintis sejak tahun 1986, namun dalam bentuk yang sedikit berbeda. Sistem pendidikan tersebut awalnya dinamakan pendidikan terpadu dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1986 tentang penyelenggaraan pendidikan terpadu di Indonesia. Lambat laun, pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusi. Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusi. Jadi di pendidikan inklusi itu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, membangun kesadaran dan konsensus pentingnya pendidikan inklusi dan menghilangkan sikap dan nilai yang diskriminatif. Yang kedua, melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik, dan mengidentifikasi alasan mengapa mereka tidak sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran. Dan yang terakhir, melibatkan masyarakat dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Di samping manfaat, sekarang ada tujuan pendidikan inklusi. Jadi, yang pertama itu memberikan kesempatan kepada semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan mencegah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Dan yang paling penting, yang kelima, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di sini juga ada faktor permasalahan penerapan pendidikan inklusi di sekolah.
Yang pertama itu dari guru. Biasanya permasalahan utamanya yang banyak dikeluhkan guru adalah kurangnya guru pendamping kelas atau GPK. Yang kedua, kurangnya kompetensi guru dalam menangani ABK atau anak berkebutuhan khusus. Sehingga guru kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar dan kurangnya pemahaman guru tentang anak ABK dan sekolah inklusi. Yang kedua, dari orang tua. Jadi faktor orang tua itu sebenarnya faktor yang paling penting untuk anak ABK karena kepedulian orang tua terhadap penanganan ABK itu menjadi permasalahan yang sering muncul karena pemahaman orang tua tentang ABK itu belum mencukupi. Terus dari siswanya sendiri, sebenarnya siswa ABK itu memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda pula. ABK mengalami kesulitan mengikuti materi pelajaran. Kadang sikap ABK yang belum bisa mengikuti aturan sehingga mengganggu proses KBM yang sedang berlangsung. Kemudian ada dari manajemen sekolah. Manajemen sekolah itu biasanya faktornya itu karena belum siapnya sekolah dengan program sekolah inklusi baik dari segi administrasi dan sumber dayanya sehingga proses belajar mengajar belum bisa berjalan secara maksimal. Kemudian ada dari faktor pemerintah. Perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap pelaksanaan ini sekolah inklusi kurang kebijakan. Terkait pelaksanaan sekolah inklusi belum jelas juga, belum adanya modifikasi kurikulum untuk sekolah inklusi. Dan yang terakhir dari faktor masyarakat. Minimnya pengetahuan masyarakat terkait pendidikan inklusi dan ABK. Nah, di kesimpulan ini, berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusi di dunia, maka pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000 mengembangkan program pendidikan inklusi. Program ini merupakan kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kurang berkembang dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan mengikuti kecenderungan dunia menggunakan konsep pendidikan inklusi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.